got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pondasi. Pondasi merupakan bagian dari struktur suatu bangunan yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur atas ke lapisan tanah di bawahnya, tanpa mengalami kegagalan geser dan penurunan tanah. Pondasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fondasi dangkal atau shallow foundation, dan yang kedua, fondasi dalam atau deep foundation. Yang pertama, pondasi dangkal. Pondasi ini umumnya dibuat dengan kedalaman kurang dari 1/3 lebar pondasi sampai kedalaman kurang dari 3 meter. Penggunaan pondasi ini cocok untuk tanah dengan permukaan cukup kuat dan kaku, karena tidak cocok untuk tanah yang lunak. Kemudian yang kedua, pondasi dalam. Pondasi ini biasanya dibuat dengan kedalaman lebih dari 3 meter di bawah elevasi permukaan tanah. Pondasi ini mampu mentransfer beban ke lapisan yang lebih dalam sampai didapat jenis tanah bebatuan yang berada jauh di dalam. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam pondasi dangkal. Yang pertama, pondasi menerus. Pondasi ini digunakan pada rumah tinggal atau gedung bertingkat ringan. Biasanya pondasi ini tersusun dari batu kali. Pondasi ini diletakkan pada kedalaman 0,5 sampai 2,5 meter dari muka tanah. Kemudian yang kedua, pondasi tapak. Pondasi ini sama halnya dengan pondasi menerus. Digunakan pada rumah tinggal atau gedung bertingkat ringan. Pondasi ini mendukung bangunan secara langsung pada lapisan tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup baik. Pondasi ini biasanya diletakkan pada kedalaman 0,6 sampai 3 meter dari muka tanah. Ada 3 macam dari pondasi tapak. Yang pertama, pondasi tapak tunggal, tapak menerus, dan yang terakhir pondasi tapak gabungan. Yang ketiga, pondasi rakit. Pondasi ini digunakan untuk menopang tangki-tangki penyimpanan, ruang peralatan industri yang berada di atas tanah lunak. Pondasi ini dibuat mengapung di mana berat tanah yang digali sama dengan berat bangunan. Pondasi ini merupakan sebuah pelat beton yang tebal, berkisar antara 0,75 sampai 2 meter. Yang keempat, pondasi cakarayam. Pondasi ini ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sudijatmo yang terbuat dari beton K225 atau K300 setebal 10-15 cm. Di bagian bawah plat dipasang pipa-pipa beton yang berdiameter 1,2 sampai 1,5 meter dengan tebal 8-10 cm yang dihubungkan secara monolit. Jarak as-as pipa 2,5 meter dengan kedalaman pipa 1,5 sampai 3,5 meter. Pondasi ini digunakan pada tanah dengan daya dukung 1,5 sampai 3,5 ton per meter persegi. Kemudian yang terakhir, pondasi sarang laba-laba. Ditemukan oleh Insinyur Riantori dan Insinyur Sucipto pada tahun 1975. Pondasi ini digunakan pada bangunan di atas lunak yang berkisar antara 0,15 sampai 0,50 kg per cm persegi dengan tinggi 2 sampai 10 lantai. Pondasi ini terdiri dari pelat beton mutu K225 yang di bawahnya dikakukan oleh rip-rip tegak dan tipis serta relatif tinggi, berkisar antara 50 sampai 150 cm. Kemudian, saya akan menjelaskan macam-macam pondasi dalam. Yang pertama, pondasi sumuran. Pondasi ini merupakan suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi ini digunakan pada tanah yang kurang baik dan lapisan tanah kerasnya berada pada kedalaman lebih dari 3 meter. Diameter pondasi ini biasanya berkisar antara 0,8 sampai 1 meter. Dan dalam pengerjaannya membuat lubang-lubang
yang berbentuk sumur. Yang kedua, pondasi bore pile. Pondasi ini dibangun di dalam permukaan tanah dengan kedalaman tertentu dengan cara membuat lubang yang dibor dengan alat khusus. Kedalaman yang disarankan adalah ketika ditemukan pada tanah keras yang berkisar antara 10-20 meter. Pondasi ini cocok digunakan untuk lokasi pekerjaan atau dekat bangunan orang lain, karena proses pembuatan pondasi ini tidak menimbulkan efek getar yang besar. Dan yang terakhir, pondasi tiang pancang. Pondasi ini digunakan apabila tanah yang berada di bawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat. Rata-rata kedalaman pondasi tiang pancang bervariasi, berkisar antara 10-20 meter dari elevasi. Pemasangannya dilakukan dengan cara pukulan memakai beban atau hammer.